Indonesia terkenal dengan alam yang eksotiknya. Tak hanya alam, Indonesia juga terkenal dengan keunikan budaya serta adat istiadatnya. Warebo contohnya. Warebo adalah sebuah desa adat terpencil dan misterius di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya air. Berumur 1200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20. Wairebo merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai, di mana satu generasi berusia 60 tahun namanya. Terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut dengan Baru Niang, dengan populasi kecil yaitu sekitar 1200 jiwa. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Seberapa indahkah tempat satu ini dan mengapa menjadi tempat wisata favorit oleh turis mancanegara? Di video kali ini kita akan membahasnya secara lengkap. Untuk mencapai Wairebo, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dari desa Dintor ke desa Dinge dengan menggunakan motor. Perjalanan dari Dinge menuju Wairebo kira-kira memakan waktu pendakian selama 3 jam dengan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat yang belum terjamah, menyeberangi sungai, serta melintasi bibir jurang. Atau jika titik awal perjalanan dari Bandara Komodo yang terletak di Labuan Bajo, selanjutnya berangkatlah menuju kota Ruteng. Ada beberapa pilihan transportasi seperti naik mobil travel atau menyewa mobil pribadi. Setelah 3-4 jam perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek selama 3-4 jam menuju Dinge, desa terakhir sebelum pada akhirnya menuju desa adat Wairebo. Untuk tarif ojek dari Ruteng ke desa Dinge biasanya berkisar antara Rp150.000 sampai Rp200.000. Meski lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit terjangkau, namun kampung Wairebo sangat terkenal terutama oleh wisatawan asing negara-negara di Eropa karena desain arsitekturnya yang memiliki daya tarik tinggi. Salah satu hal yang menarik dari Wairebo adalah rumah adatnya yang berbentuk kerucut dan atapnya terbuat dari daun lontar. Rumah Baru Niang ini memiliki 5 tingkat, di mana setiap tingkat dirancang untuk tujuan tertentu. Tingkat pertama, yang disebut lutur atau tenda, adalah tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua, yang disebut lobo atau loteng, dikhususkan untuk menyimpan makanan dan barang-barang. Tingkat ketiga yang disebut lentar adalah tempat penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Tingkat keempat yang disebut lemparai adalah untuk menyimpan persediaan makanan jika terjadi kekeringan. Terakhir, tingkat kelima dan teratas yang disebut hekang kode, juga yang dianggap paling suci, adalah tempat persembahan untuk leluhur. Ada satu rumah yang dikhususkan untuk keperluan ritual bagi masyarakat di desa adat Wairebo. Penduduk lokal di desa ini mayoritas beragama Katolik, tetapi masih menganut kepercayaan lama. Di rumah ini tersimpan pusaka suci berupa gendang dan gong. Menurut legenda masyarakatnya, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau yang bernama Empo Maro, berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Empo Maro melarikan diri dari kampungnya karena difitnah dan ingin dibunuh. Kemudian ia merantau ke beberapa kota. Pertama ia singgah di Goa, Sulawesi, lalu berpindah lagi ke beberapa kota lain. Saat perpindahannya, Maro menemukan seorang istri. Lalu ia mengajak istrinya tersebut ikut berpindah bersamanya. Pada suatu malam, Maro bermimpi bertemu dengan seorang petua yang berbicara kepada Maro untuk menetap dan berkembang di kampung Wairebo. Maro mengikuti apa petua itu katakan.
ia bersama istrinya mencari kampung Wairebo tersebut. Setelah sampai di Wairebo, Maro dan istri hidup dan menetap di sana. Wairebo tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja, ragam kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Wairebo selain memasak, mengasuh anak, dan menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Masyarakat Wairebo masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Sumber mata air ini dinamakan sosor, yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Keunikan sejarah dan bentang alam yang indah inilah yang membuat wisatawan lokal hingga mancanegara berbondong-bondong ingin menyambanginya. Dan inilah Desa Adat Wairebo. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurutmu video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share.